Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifadia Rahma dari jurusan Agroteknologi A, semester 1, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang Undang-Undang ITE guna menyelesaikan ujian akhir praktikum dengan matkul komputer terapan. Pertama-tama, apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE telah resmi disahkan. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II DPR RI. Perlu kita ketahui bersama, proses revisi undang-undang cukup memakan waktu yang lama, dimulai dengan pembahasan antar kementerian dan rapat harmonisasi di Kemenkumham. Selanjutnya, naskah dikirim ke Presiden melalui Setnek, dibahas bersama DPR hingga rapat paripurna, ketuk palu, dan ditandatangani Presiden menjadi undang-undang. Aspek pencemaran nama baik melalui media sosial. Sebelum adanya media sosial, pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 310 KUHP. Yang berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kemudian, yang kedua, pasal 315 KUHP, itu berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran yang tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Setelah adanya internet, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE, yaitu pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Kemudian bahwa pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui media sosial atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka
kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Kemudian sudah saya paparkan tadi juga, dalam Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3. Unsur muatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengacu pada KUHP, khususnya pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Kemudian, dalam penjelasan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menegaskan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Baiklah, yang terakhir kesimpulan. Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat termasuk dengan menggunakan sarana internet merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik untuk melakukan genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan atau hate speech. Jadi, perlulah Undang-Undang ITE ini agar manusia dapat berekspresi atau menyatakan pendapat tersebut sesuai dengan ada batasannya sesuai dengan Undang-Undang ITE. Baiklah. Selanjutnya pada selanjutnya ditampilkan sebuah pamflet efek berbahaya ujaran kebencian. Ilustrasi dari kriminologi.id. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya minta maaf jikalau masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Saya ucapkan juga terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back.